Oke, kita lanjut ngerjain cloning si Instagramnya. Tapi sebelumnya kita cek dulu hasil kerjaan kemarin itu ngapain. Oke, nggak connect, kita konekin dulu. Nah, di part 2 terakhir kita itu bikin nyolok nggak sih? Oh ya, nyolok. Sorry. Kita bikin apa nih namanya? Image ya, sama edit text buat caption ketika klik tombol yang di tengah ini, add post, ya kan, ceritanya kan gitu. Nah, kita akan lanjut ngerjain ini tapi di part 3. Part yang sekarang gue mau ceritain tentang branching manajemennya dulu ya. Siapa tahu dari kalian ada yang mulai dari part 1, mulai dari part 2, terus nggak nemu source code-nya. Gue ceritain itu dulu, biar semua dapat source code-nya. Nah, di Android Studio sendiri udah ada Git client buat branching management. Caranya, buka version control system, ya, VCS, kemudian buka operation pop-up-nya, kemudian cari branches, ya, atau hotkey-nya Ctrl Shift, ini curug apa nih? Ctrl Shift curug gitu ya. Nah, ini Git branch-nya. Gue udah bikin 3 branch. Ada the beginning buat branch yang baru mulai. Kemudian end of part 1 kalau kalian mau mulai part 2. Sama end of part 2 kalau mau mulai part 3. Jadi caranya misalnya kalian mau mulai part 3, berarti pilih branch end of part 2, klik, kemudian check out as end of part 2, ini nggak usah diganti namanya, biarin default. Jadi si Android Studio ini bakal bikin branch lokal ya. Jadi branch remote sama branch lokal usahain namanya sama biar nggak keliru. Kemudian pencet OK. Nah, nanti kode-kode di sini bakal berubah sesuai dengan branch-nya. Atau kalau mau pindah lagi misalnya ke, nah ini nih, ini local branches, ini remote branches. Atau mau pindah ke part 1, ya, check out as, klik di end of part 1 yang remote, check out as, gak usah diganti namanya, oke. Tuh, kodenya keganti sendiri. Ya, file-file yang tadi di end of part 1 itu belum kebikin, makanya hilang. Oke. Itu kalau kalian pakai Android Studio. Saya sendiri kalau urusan branching management lebih seneng pakai Git client-nya SourceTree. Di sini. Ya, ini jendelanya si SourceTree. Terus yang perlu kalian lakukan pertama adalah buka tab baru. Sorry, kalau belum punya download dulu, tapi gue nggak akan jelasin cara downloadnya, cari aja di internet. Buka tab baru, kemudian clone. URL-nya dari mana? URL-nya bisa buka GitHub, Angga Studio, Instague. Ambil di sini, clone, ya, copy, balik lagi ke source tree-nya, di sini paste, kemudian pilih destination path-nya, mau disimpan di mana repositorinya. Kalau gue sendiri ada di Android Studio Project. Pilih ini, select folder, ya. Tapi jangan di Android Studio Project-nya. Pastiin bikin folder yang baru. Caranya garis miring. Kalau ini pakai Windows ya. Garis miring kebalik, slash gitu. Terus bikin nama foldernya. Oke.
Kalau gue sendiri bikin namanya Instague gitu. Kalau udah clone, bakal kebikin nih reponya di sini. Ya, ini gue tutup aja. Bakal kebikin kayak gini. Nah, terus ada branch yang udah dibikin. Ini di lokal, remote-nya di sini. Oke. Kalau nggak ngerti pakai Sosri tapi pengen belajar Sosri, gue udah bikin kelasnya di decoding. Buka decoding. Kemudian buka akademi. Kemudian cara nyari kelasnya gimana ini ya? Lihat daftar kelas. Oke. Ya, dia nggak muncul di depan karena kelas gratis, jadi harus dicari. Cari aja SCM, ada nggak? Oke, nggak ada. Berarti carinya source code. Oke, nama kelasnya source code management untuk pemula. Di sini diceritain gimana cara ngurusin source code, branching, commit, push, dan lain-lain pakai Sosri. Ya, nggak pakai terminal karena saya sendiri nggak suka ngapalin perintah-perintah di terminal, makanya lebih gampang pakai Git client. Oke, gitu aja. Jadi kalau mau mulai part 3 berarti pindah branch-nya ke end of part 2 branch. Oke. Segitu aja, sekian, lanjut kita ke part 3. Ini matiinnya gimana ya?